Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu 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 kinayungan, saudara-saudariku, rezeki berkah melimpah, barokah, panjang umur dimanapun berada ya, sehat walafiat. Kembali lagi kutip-kutip baca-baca kita kemarin mengaji pada Sunan Gunung Jati dengan membaca filsafat ya yang berada di situs makam Sunan Gunung Jati. Saat ini pada hari yang baik ini kita kembali tentang sejarah Wali Songo. Nah, untuk beberapa waktu video-video sebelumnya teman, dulu kita pernah baca buku dari Ahmad Sodikin, penulis Kisah Wali Songo dan Syekh Siti Jenar yang diterbitkan oleh Putra Bintoro sebagai sumber pernah saya baca. Lalu kisah singkat 9 Wali Allah atau sering disebut Wali Songo dari sumber Wikipedia. Nah, bagaimana dari kisah Wali Songo oleh Badlawi Samsuri, oleh penulis ya, Badlawi Samsuri, Kisah Wali Songo, penyebar agama Islam di tanah Jawa dengan penerbit Apollo. Jadi kisahnya tidak jauh berbeda tapi ada saling melengkapi teman. Jadi menurut saya adalah di buku ini akan nanti menceritakan secara detail, dan di sini ada yang tidak ada di sini nanti ada di sini, yang tidak ada di sini nanti ada di sini, begitu teman ya. Semoga bermanfaat, bisa diambil intisarinya, kisah suri toladan para waliullah ya, bagaimana perkembangan Islamisasi pada zaman kewalian, penyebarannya terutama di Pulau Jawa dan Nusantara. Yuk kita tengok di sini oleh Badlawi Samsudin, Kisah Wali Songo, penyebar agama Islam di tanah Jawa, penerbit Apollo teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun. Apabila ada salah kata, lafaz, bahasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, langsung saja ke daftar isi, kita lewat lah ya teman. Jadi sebenarnya Wali Songo itu jumlahnya banyak yang pernah bergabung di Wali Songo teman. Menurut catatan buku yang saya pelajari, tapi susunannya adalah 9. Nanti kalau ada yang sudah satu bahasanya meninggal, nanti ada digantikan lagi oleh anggota yang lain, begitu ya teman. Siapa-siapa saja beliau dan bagaimana penyebarannya di Pulau Jawa dan Nusantara, yuk kita tengok. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Masuknya Islam ke tanah Jawa. Situasi masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa sebelum kedatangan Islam, kehidupan dipengaruhi oleh sistem kasta atau perbedaan golongan kelas, sehingga kehidupan masyarakat terpecah-pecah teman. Nah, golongan ini, kasta ya. Dan karena mereka yang tergolong kasta tinggi untuk diperkenankan bergaul dengan orang, tidak diperkenankan ya, bergaul dengan rakyat jelata, misalnya orang yang berkasta rendah. Sebagaimana mereka membagi kasta menjadi 4. 1. Kasta Brahmana, kasta tertinggi nih, seperti raja ya, dan saudara-saudaranya mungkin begitu. 2. Kesatria, kasta kesatria. 3. Waisya, dan 4. Sudra. Di antara keempat kasta itu yang paling rendah tingkatannya adalah kasta Sudra. Kasta inilah yang sering ditindas atau bahasanya dikucilkan ya oleh kasta yang lebih tinggi, sehingga hidupnya selalu resah, tidak dimengerti mungkin kasta yang rendah ini. Setelah agama Islam masuk dan tersebar di masyarakat, baru sedikit demi sedikit terkikislah perbedaan kasta-kasta itu dan mulailah terjaminnya hak asasi manusia tanpa ada perbedaan teman. Menurut catatan ahli sejarah, agama Islam masuk ke Pulau Jawa sekitar abad ke-6 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Arab dan disebarkan mubalik dari Pasai, Aceh Utara ya. Tetapi sebagian lagi dari ahli sejarah mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia yang pertama adalah di Pulau Jawa, karena pada tahun 929 sampai 949 Masehi, masa kekuasaan Prabu Sindok, para saudagar dari Pulau Jawa sudah banyak yang berlayar sampai ke Baghdad. Jadi Empu Sendok kalau nggak salah, atau Raja siapa ini ya, sudah banyak yang Prabu Sindok sampai ke Baghdad. Demikian juga para pedagang dari Persia dan Gujarat sudah ada yang datang ke Indonesia, itu pada tahun 929 sampai 949 Masehi teman, abad ke-9 ya.
Dikatakan lebih dahulu di Pulau Jawa karena ditemukan satu bukti pada batu nisan seorang wanita Islam yang bernama Fatimah binti Maimun yang dimakamkan di desa Leran, Gresik. Tertulis wafatnya tahun 475 Hijriah atau tahun 1082 Masehi. Sedangkan mula-mula Islam masuk Sumatera yang dibawa oleh Syekh Abdullah Arif dan Syekh Burhanuddin Al-Kamil ya. Yang akhirnya beliau wafat di Kute, kalau nggak salah tulisannya Kunta ini, pada tahun 610 Hijriah atau 1214 Masehi, teman. Adapun yang didatangi pertama oleh Islam di Pulau Jawa yaitu di daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Agama yang nampak perkembangannya di Pulau Jawa itu ya sejak datangnya Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Timur. Jadi di Pantura, Jawa Timur ya teman, awal perkembangan. Untuk perkembangan selanjutnya ditingkatkan oleh adanya para wali yang terhimpun dalam nama Wali Sanga, Wali 9, sehingga meluaslah Islam ke seluruh tanah Jawa. Oke. Seperti di Jawa Barat dipelopori oleh Sunan Gunung Jati pada zamannya ya, dan Fathahilah yang berhasil mengislamkan Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Juga halnya di Jawa Tengah ditangani oleh Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga, dan untuk wilayah Jawa Timur diteruskan oleh Sunan Ampel dan Sunan Giri, teman. Pengertian tentang Wali Sanga atau Wali 9 yang disebut atau dimaksud dengan kata wali di sini adalah orang yang berhasil mendekatkan diri kepada Allah, maka dinamakan waliullah, artinya kekasih Allah. Adapun yang dimaksud Wali Sanga adalah 9 orang waliullah yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa dan sekitarnya pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Ini kejayaannya, teman. Mereka datang dari berbagai negara dan hadir kepada masyarakat Jawa dengan menyebarkan agama Allah atau agama Islam ya. Wali Sanga adalah nama satu himpunan, kesatuan, mubalik yang bertugas untuk memimpin penyiaran agama Islam di masyarakat luas. Nah, jadi pada hakikatnya yang disebut Wali Sanga itu bukan hanya 9 orang saja, sebenarnya lebih dari jumlah itu. Cuma jumlah 9 itu hanya merupakan suatu ketetapan dari organisasi yang didirikan, teman. Maka bila mana ada salah satu dari anggota Dewan Wali itu meninggal dunia misalnya, akan diganti dengan wali yang lain sehingga jumlah dan namanya tetap Wali Songo atau Wali Sanga ya. Hanya saja kebetulan Wali Sanga yang populer di kalangan masyarakat adalah Wali Sanga yang sering disiarahi oleh rombongan masyarakat, yaitu 1. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, Syekh Maulana Malik Ibrahim ya. Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Raden 2 ya, Raden Rahmat atau Sunan Ampel. 3. Raden Paku atau Ainul Yakin atau Sunan Giri, teman. 4. Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. 5. Raden Kasim Sunan Derajat ya, atau Kosim ya. 6. Raden Jafar Sadik ya, atau Sodik. Raden Jafar Sodik Sunan Kudus. Raden Syahid Sunan Kalijaga. 8. Raden Umar Said Sunan Muria. 9. Sayyid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sayyid atau Syarif Hidayatullah ya. Selanjutnya perlu kita ketahui para wali selain itu yang pernah menjadi anggota Dewan Wali yaitu Wali Sanga ya. Maksudnya selanjutnya perlu kita ketahui para wali selain itu yang pernah menjadi anggota Dewan Wali Sanga. Selain yang disebutkan tadi ya, teman. 1. Syekh Maulana Ishak, seorang syekh dari Samarkandi yang akhirnya beliau pindah ke Pasai dan wafat di sana. 2. Syekh Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir, makamnya di Troloyo atau Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, di Majapahit sana, teman. Syekh Muhammad Al-Maghribi dari Maroko, makamnya di Jati Anom, Klaten, Jawa Tengah. Syekh Malik Israel dari Turki, makamnya di Gunung Santri, Cilegon, Jawa Barat. Syekh Muhammad Ali Akbar dari Persia, makamnya di Gunung Santri juga. Syekh Hasanuddin dan Syekh Aliyuddin, keduanya dari Palestina dan dimakamkan di sisi Masjid Banten Lama, teman. Lalu Syekh Subakir dari Persia,
Setelah selesai memindahkan jin-jin jahat ke Laut Selatan, beliau kembali ke Persia. Nah, ini Sesubahir yang populer juga ya teman, yang berhasil memindahkan jin-jin demit-demit, raja-raja iblis jin. Kisahnya seperti itu ya, dipindah ke pantai selatan. Berkat kegigihan perjuangan beliau semua sekarang, berkat kegigihan perjuangan beliau semua sampai sekarang manusia nampak keberhasilannya, yakni masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, dan atas keberhasilannya disebabkan karena beliau-beliau dalam perjuangannya menggunakan sistematika Al-Qur'an ya. Jadi dengan kebaikan ya, hendaklah kamu mengajak orang ke jalan Tuhanmu itu dengan cara yang bijaksana dan dengan petunjuk-petunjuk yang baik, serta ajaklah mereka bertukar pikiran dengan cara sebaik-baiknya, begitu teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk hari ini. Kita lanjut besok ya, bagaimana kisah Wali Songonya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bisa diambil intisarinya, dan mohon maaf apabila salah kata, lafaz dan bahasa. Durasi ya teman, mohon maaf ini. Terima kasih. Rahayu kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.